keputusan manajemen. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen operasional. Yang pertama, saya akan menerangkan bagaimana pemahaman tentang manajemen operasional, pengertian manajemen operasional, dan juga beberapa definisi manajemen operasional menurut para ahli. Manajemen operasional merupakan bagian manajemen yang erat kaitannya dengan mengawasi, merancang, dan mengendalikan kegiatan produksi. Selain itu, manajemen ini bertugas untuk mengendalikan kegiatan produksi dan proses perbaikan strategi kegiatan dalam hal produksi barang dan jasa. Bidang pekerjaannya juga luas, berhubung dengan bagian lainnya di perusahaan, seperti dengan bagian pemasaran, penjualan, serta keuangan. Manajer operasi yang menjadi penghubung di setiap bidang cakupan produksi hingga pendistribusi produk. Berarti terjawab sudah bahwa manajemen operasional memang fokus pada proses pengubahan input menjadi output. Manajemen ini harus dapat memastikan sebagaimana perusahaan melakukan proses tersebut dengan baik. Selanjutnya, manajemen operasional bisa juga dijadikan sebagai pengelolaan seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan juga pengendalian. Semua kegiatan ini yang berhubungan dengan barang dan jasa secara langsung. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa definisi manajemen operasi menurut para ahli. Yang pertama, ada menurut Bapak Subagio. Operasi ialah kegiatan untuk mengubah bentuk atau untuk menambah manfaat, menciptakan manfaat baru dari suatu barang ataupun jasa. Yang kedua, dari Lalu Sumayang menyatakan bahwa manajemen operasi ialah suatu pengelolaan proses pengubahan ataupun proses konversi di mana sumber-sumber daya yang berlaku sebagai input diubah menjadi suatu barang ataupun jasa yang biasa disebut dengan output. Yang ketiga adalah menurut T. Hani Handoko. Manajemen produksi dan operasi merupakan usaha pengelolaan secara optimal penggunaan sumber daya ataupun faktor produksi seperti tenaga kerja, mesin, peralatan, serta bahan mentah dan sebagainya. Manajemen operasional juga mempunyai peran yang sangat penting bagi suatu perusahaan. Yang pertama, dapat membantu perusahaan untuk mencapai tujuannya. Yang kedua, membantu meningkatkan produktivitas pekerja. Yang ketiga, membantu meningkatkan niat baik perusahaan. Yang keempat, dapat membantu memotivasi semua karyawannya. Selanjutnya, ada beberapa tujuan dari manajemen. Yang pertama, manajemen ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi perusahaan. Yang kedua, manajemen mempunyai tujuan untuk meningkatkan produktivitas perusahaan. Yang ketiga, manajemen juga bertujuan untuk meminimalisir biaya pengeluaran suatu perusahaan untuk berbagai kegiatan. Yang keempat, memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas perusahaan. Dan pada dasarnya, ada 3 kegiatan karakteristik dari manajemen operasional. Yang pertama, manajemen operasional memiliki tujuan untuk memproduksi barang serta jasa. Ciri paling pertama dari manajemen ini adalah untuk memiliki tujuan sebagaimana untuk mengatur seluruh kegiatan produksi barang ataupun jasa, serta untuk menghasilkan pendapatan. Yang kedua, memiliki kegiatan proses pengubahan, proses transformasi, dan serta untuk merupakan seluruh kegiatan ataupun sebagai kegiatan yang mengambil satu atau beberapa input pengubahannya, lalu memberikan nilai guna. Yang ketiga, adanya sebuah mekanisme pengendalian terhadap sebuah operasi. Mekanisme ini harus diterapkan pada semua departemen bisnis. Ada strategi dari manajemen operasional. Yang pertama, untuk konten strategi. Yang kedua, rancangan proses. Yang ketiga, inovasi. Yang keempat, penggunaan data. Yang kelima, analisis inventaris. Yang enam, kontrol produksi. Dan yang terakhir, mengelola sumber daya manusia. Dan adapun strategi manajemen ini haruslah meliputi dari beberapa hal sebagai berikut. 1. Kapasitas perusahaan yang dibutuhkan dalam mencapai tujuannya. Yang kedua, ada waktu dan tempat serta fasilitas
Yang ketiga, sumber daya teknologi untuk dapat mengembangkan suatu proses beserta produknya. Yang keempat, untuk menjalin hubungan antara konsumen yang ideal dengan pemasok. Dan yang terakhir, proses pengenalan produk baru juga layanannya. Ada beberapa bidang kegiatan yang membutuhkan keahlian manajemen operasional dalam pelaksanaannya. Yang pertama ada manajer pabrik, yang kedua ada direktur pembelian, yang ketiga ada manajer mutu, dan yang keempat ada konsultan perbaikan proses. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh kegiatan manajemen operasional di sektor barang dan jasa, yang diantaranya yaitu ada produk barang. Produk barang di sini seperti manufaktur, pertanian, perkebunan, perikanan, dan berbagai pabrik pembuatan produk barang. Dan yang kedua ada produk jasa. Produk jasa di sini seperti jasa profesional, pendidikan, hukum, kesehatan, perdagangan, layanan masyarakat, dan serta transportasi. Sekian video penjelasan